Terima kasih atas untuk berbagi malam ini. Sekalipun saya mohon maaf ya, malam ini agak waktunya terbatas karena besok pagi saya harus presentasi di seminar nasional dan belum membuat PPT sehingga harus ngelembur setelah seminar karena padatnya agenda. Saya akan mulai dari ini aja. Jadi sebenarnya saya ketika diundang untuk mendiskusikan musnahnya otonomi seni itu, saya langsung agak mesam-mesem begitu ya. Karena persoalan itu sudah pernah saya tulis saya ingat di Harian Surya, itu awal tahun 1990-an, jadi tepatnya mungkin 94-an. Ya. Kenapa saya waktu itu nulis di Harian Surya? Karena kebetulan saat itu Harian Surya itu sebagai harian yang belum lama terbit dan didukung oleh Kompas saat itu, dan kebetulan bukan ketua redaksinya, penanggung jawab halaman opini itu seorang wartawan yang suka membaca filsafat dan suka mendatangi pameran, namanya Mas Ansori Taib, dan dia seorang penulis yang sangat produktif. Terus saya karena juga sudah memulai menulis sejak tahun 84 di koran, waktu itu di Surabaya Pos, harian sore, yang saat itu menjadi harian yang menurut saya ya, banyak dibaca oleh orang-orang Surabaya, karena memang saat itu Jawa Pos juga belum tumbuh menjadi koran yang dijadikan rujukan utama tahun-tahun itu, tahun 80-an itu. Saya menulisnya di Surabaya Pos, di harian sore itu. Nah, pada saat itu, tahun-tahun 80-an pertengahan sampai 90-an awal begitu, memang saya sangat merasakan saya sedang genit-genitnya sebagai seorang yang baru lulus dari S1 itu untuk membaca buku-buku yang berasal dari dunia barat sana, kalau kita nyebut barat itu. Artinya kita berusaha untuk mengikuti perkembangan wacana yang saat itu, karena memang di dunia seni rupa saat itu tahun 80-an itu sudah pasca gerakan seni rupa baru, ya. Dengan demikian wacana dunia seni rupa yang sudah menyentuh hal-hal yang sifatnya perdebatan filosofis itu mulai banyak dibaca oleh para seniman dan juga terutama juga para kurator. Saat itu belum muncul istilah kurator, kritikus seni. Ya. Kebetulan karena saya sering menulis saat itu, kemudian saya ya mau tidak mau ikut mencoba menikmati perdebatan wacana seni yang kebanyakan itu ya belum seperti sekarang di internet itu berlimpah-limpah informasi begitu ya. Jadi kebanyakan ya kita membaca buku-buku teks gitu ya, textbook, terus kemudian kritik yang saya peroleh, saya dapatkan membacanya itu di konsulat-konsulat jenderal yang ada di Surabaya. Di Surabaya waktu itu adalah Lembaga Indonesia Amerika yang dulu kantornya di Dr. Sutomo. Dan itu hampir setiap 2 hari sekali mesti ke sana karena perpustakaannya sangat lengkap dan buku-bukunya tidak mungkin terbeli oleh saya pada saat itu. Karena buku-bukunya langsung dari Amerika dan bagus-bagus. Tebal-tebal tentu mahal-mahal. Kemudian juga di CCF, di Konsulat Jenderal Prancis, ya di tempat lain, kemudian juga ada di konsulatnya Jerman, yaitu di Goethe Institut, ya, dan beberapa perpustakaan di luar kampus yang saya sedang sudah mengakhiri studi di pendidikan seni rupa di Surabaya. Nah, ternyata dunia tulis-menulis terus saja menggelinding, dan setelah saat ini sudah usia kurang sebentar lagi sudah 60 tahun, itu membaca tulisan saya yang lama itu saya tentu ya geli gitu ya, geli. Geli artinya ya saat itu sangat terhipnotis pikiran-pikiran para filsuf saat itu yang terutama dari Frankfurt School dan seterusnya, yang kemudian saya baca ulang ya buku-bukunya itu ketika studi di S3 saat itu.
Nah, apa yang saya dapatkan setelah kemudian akhirnya saya juga membaca banyak buku-buku tentang tasawuf, saya kemudian berpikir apakah betul seni itu punya otonomi. Nah, gitu. Itu setelah saya membaca tasawuf, justru yang dulu saya tanyakan, saya pertanyakan, saya persoalkan itu, ya kemudian kalau dalam perspektif tasawuf itu jadi bertanya lagi itu, apa betul otonomi seni itu ada itu? Siapa yang sebenarnya hakikatnya memiliki otonomi? Kalau seni itu buatan manusia, apakah betul manusia itu memiliki otonomi dalam konteks penciptaannya dan seterusnya sehingga muncul kemudian paham-paham yang lebih metafisik gitu. Ini di era-era sekarang aja. Karena waktu itu kan filsafat yang saya pahami pada saat itu betul-betul sangat barat sentris ya. Sehingga saya jarang memperhatikan buku-buku yang ditulis oleh para intelektual non barat terutama dari kalangan dunia muslim di dunia Islam. Ya, saya baru-baru sekarang aja banyak membaca tentang Ibnu Taimiyah dan macam-macam itu ternyata pikirannya itu tidak kalah dahsyat dari pikiran-pikiran orang-orang barat yang dulu saya sangat terpukau itu ya. Nah, ini sebenarnya hanya sekedar apa ya, sekedar perjalanan intelektualitas ya, termasuk adik-adik semua nanti kalau belajar juga akan mengalami seperti itu ya. Pada saatnya Anda sangat terpukau dengan banyak pikiran, tetapi pada saatnya juga Anda akan berbalik arah, tapi pada saatnya juga Anda akan berpikir sendiri. Ya, berpikir sendiri, memiliki otoritas sendiri Anda sebagai pemikir. Nah, kemudian saya sebenarnya di dalam hal perjalanan menulis itu saya himpun tulisan-tulisan saya itu, kemudian sejumlah tulisan yang menurut saya cukup kontekstual, masih relevan dengan dunia hari ini itu saya terbitkan ya, yang semuanya pernah dimuat di media, ya di koran-koran terutama, sejumlah beberapa ada yang di majalah, ada di jurnal ya, ilmiah, yang kemudian saya berusaha untuk menerbitkan ulang karena saya yakin majalah yang lama itu digunakan seni rupa misalnya itu. Karena itu saya kemudian buka arsip-arsip saya, lalu terbitlah sejumlah rentetan buku dari himpunan pemikiran yang sejak saya mulai sampai sekarang. Kalau itu semua diterbitkan bisa ya lumayan, bisa berjilid-jilid buku lah intinya. Nah, yang sudah terbit misalkan Sebentar kawan-kawan ya. Halo Pak Juli. Oh, baik sebentar ya Pak. ya ya, jadi sampai sekarang beberapa buku dari kumpulan tulisan-tulisan itu saya terbitkan ulang.
dan masing-masing buku ini memang memuat banyak pemikiran yang terus-menerus berkembang, ya. Dan saya biarkan pikiran-pikiran itu dari waktu ke waktu untuk mengalami perkembangan dan saya tidak menyentuhnya sama sekali. Ya, jadi saya biarkan seperti yang pernah dimuat di media itu. Ya, dan intinya dari sejumlah buku yang sudah saya tulis itu, ya memang saya menyoroti hal-hal yang waktu itu menurut saya menarik untuk dibicarakan dan menjadi semacam wacana yang banyak dibincangkan oleh banyak orang waktu itu. Ya, jadi misalkan kayak buku apa itu seni rupa hari ini, ya sebenarnya itu tersulit oleh problematika sekarang di mana dunia sekarang itu ketika internet katakanlah sudah mendominasi seluruh infrastruktur kehidupan, membongkar ulang wacana-wacana masa lalu, ya kemudian mempertanyakan ulang ya dengan secara kritis, lalu kemudian pengertian seni rupa yang dulu pernah kita pahami, yang genealoginya itu bisa dilacak sejak terutama dari perdebatan-perdebatan seni rupa modern setelah Renaissance ya sampai sekarang itu kemudian menjadi pertanyaan ulang. Apa sih sebenarnya seni? Apa itu seni rupa? Apa itu fine art dan seterusnya itu menjadi bahan pertanyaan lain ya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan ulang. Kemudian yang berikutnya sampai kepada buku yang terakhir ini, era kritisisme telah berakhir. Ya, jadi memang nanti saya ceritakan mengenai apa maksudnya di sini dan kaitannya dengan isu tentang musnahnya otonomi seni. Saya justru pada malam ini ingin mengajak berpikir secara otentik ya, artinya itu kita mencoba untuk berpikir tanpa mungkin terlalu bertele-tele atau bermasuk kepada dunia pemikiran filosofis yang spekulatif itu, ya kita masuk kepada hal-hal yang sifatnya konkret yang kita alami, ya yang kita alami. Dan ini memang seperti bukunya Mondaki itu ya, Mondoki ya dari Meksiko itu yang membicarakan tentang estetika atau pengalaman estetik sehari-hari itu sudah tidak lagi tertarik untuk membincangkan persoalan estetik dari hal-hal yang sifatnya spekulatif, yang filosofis, yang kontemplatif. Ya. Dan era hari ini itu tampaknya kalau diajak berpikir kontemplatif, diajak berpikir sublimatik, kayak era-era dulu sebelum ada internet itu kan agak gimana ya kurang trending ya kurang trendy, kurang. Nah sekarang bahkan ada kecenderungan orang untuk untuk tidak lagi menghiraukan apa yang disebut dengan kemaestroan. Bahkan craftsmanship dalam dunia seni pun juga mulai dipertanyakan ketika mesin ya alat-alat ditemukan untuk membantu craftsmanship itu membantu kerja ya, sampai kepada kerja berkesenian itu sudah tersedia gitu. Nah, dengan demikian nanti ada banyak hal yang bisa dibaca ulang dari seniman. Apakah masih perlu ada istilah maestro di masa hari ini gitu ya. Kapan hari saya juga ditanya oleh seorang kurator dari Jogja, ya, apakah masih perlu ada istilah kanon dalam hari ini gitu ya. Ketika seniman itu seperti yang dikatakan Danto itu setiap orang bisa mengklaim dirinya sebagai seniman atau setiap benda bisa diklaim sebagai sebuah karya seni. Nah, hal demikian itu yang kemudian mengembalikan kepada pengalaman yang sesungguhnya. Ya, jadi bukan pengalaman diskursif atau pengetahuan diskursif yang kita pahami dari filsafat gitu, tapi betul-betul kita mengalami langsung. Ya. Nah, kalau kita melacak sebelum masuk ke persoalan tadi ya, pertumbuhan terutama kalau kita mencoba mempelajari perkembangan seni modern yang terutama dari perspektif Barat ya, sebenarnya memang karya seni itu memang sudah demikian lanjut ya, demikian berkembang kemana-mana menghasilkan aliran-aliran yang sangat banyak, yang setiap aliran pertumbuhannya itu selalu tesis antitesis begitu ya. Jadi ada aliran baru kemudian dikritisi ulang kemudian muncul aliran baru berikutnya ya dengan tentu dasar paradigmanya berbeda-beda.
Ada yang paradigmanya tentang bentuk antropologis, misalkan tubuh sebagai sebuah fokus perdebatan, sebagai fokus estetika di situ, ya maka kita bisa melihat sejak neoklasik, bahkan sejak Yunani antik ya, Yunani klasik itu tubuh sampai kepada neoklasik di dunia seni rupa itu menjadi central of theme, jadi satu pusat tema yang selalu dieksploitasi dan dieksplorasi, ya. Dan tubuh selalu dikondisikan dalam relasi-relasi yang terkait dengan mitos atau mitologi seperti di Yunani sampai kemudian tubuh yang theos, ya, tubuh yang menggambarkan kepercayaan-kepercayaan di dunia Kristiani di abad pertengahan sampai kemudian tubuh antropologis di dunia Renaissance sampai sekarang itu. Dan akhirnya di era setelah realisme, ya, tubuh sosial, ya, dan kemudian tubuh itu kemudian menghilang, ya, tubuh mulai menghilang dan tubuh mulai dianalisis, dipecah-pecah, ya, dibelah-belah karena itu juga terkait dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan Barat yang memang berkecenderungan kalau ilmu itu menganalisis dan membelah-belah di situ. Nah, maka muncul seperti kubisme dan seterusnya. Ya. Dengan demikian tubuh yang punya otot, punya figur-figur realis seperti yang diajarkan zaman Yunani, ya tiba-tiba menjadi fragmentatif, ya, karena tubuh mulai dianalisis, ya, kemudian berusaha untuk dicari inti dasarnya, bentuk dasarnya, ya. Dan akhirnya benar-benar hilang sampai akhirnya terjadi abstrak itu. Nah, kalau memahami sejarah seperti ini kalau di dunia Barat memang relatif mudah. Karena apa? Karena memang dasarnya itu ada gerak sejarah itu linier, kemudian menghasilkan satu impuls atau isme-isme yang memang merupakan hasil dari tesis dan antitesis dalam perkembangan historiografi di seni rupa Barat. Nah, demikian tuh tidak terjadi di Indonesia, ya. Jadi itu karakternya sangat berbeda. Bukan berarti kalau kita tidak terjadi terus kita tidak bisa bisa bicarakan, tidak. Karena karakteristik historiografi Indonesia, terutama seni rupa itu sangat berbeda dengan yang ada di Barat. Nah, saya percepat saja karena ini waktunya terbatas, ya, dan saya juga agak terburu-buru. Sebenarnya saya tadi sudah ngomong bahwa tubuh yang waktu neoklasik, ya, ini tulisannya lukisan neoklasik dan penggambaran tentang cerita-cerita lama, ya, dari cerita-cerita Yunani, ya, gelisah Sokrates dihukum mati minum racun, itu digambarkan oleh Jean-Louis David, ya, kemudian Jean-Jacques Louis David, ya. Kemudian ini yang mengakibatkan orang memiliki seniman saat itu, ya, itu dianggap sebagai sebuah representasi dari kekuatan yang adiluhung, kekuatan yang metafisika, karena melalui tangannya itu, ya, dia bisa menciptakan realitas, ya, baru yang kemudian dipahami sebagai sebuah realitas yang mencerminkan perkembangan zaman itu, ya. Nah, tetapi hal-hal seperti ini di abad sekitar abad 15-16 itu, ya, 14, 15, 16 itu kemudian mulai diganggu, ya, menjadi sangat menjadi terdekonstruksi, ya, ketika ada seorang yang sangat radikal, ya. Jadi di dunia seni rupa juga ada seorang radikal, ya, tidak harus agama, tetapi di dunia seni rupa ada yang radikal dalam arti konsep dan praktek berkeseniannya itu, yaitu seorang Marcel Duchamp. Ya, dari Marcel Duchamp itulah yang kemudian menciptakan satu perubahan paradigmatik di estetika yang semula bersifat liris menuju konkret. Ya, semula bersifat adiluhung, mencerminkan satu craftsmanship yang tinggi menjadi hal yang keseharian, yang biasa saja.
Ya, dari yang auratik, yang dipercaya seni semacam itu ada yang auratik karena dianggap ini muncul dari sebuah subjek yang otonom, sebuah seniman yang otonom, maka dia memiliki aura. Ya, makanya aura di situ pada saat itu betul-betul dijadikan satu nilai-nilai filsafat tinggi. Makanya disebut dengan dalam seni rupa disebut dengan fine art, art for art sake. Jadi seni untuk seni itu sendiri. Pertanyaan ini nanti juga tidak mendapatkan relevansi ketika prinsip seperti itu masuk ke kita, ya, di filsafat Nusantara tidak mengenal begitu itu. Seni demi untuk seni itu sendiri tidak ada. Dan karena itu waktu itu kaitannya dengan filsafat yang berkembang saat itu. Ya. Jadi seni rupa itu sebenarnya konsep-konsepnya tidak berdiri sendiri, dia berrelasi dengan pertumbuhan sosial, ya, pertumbuhan pemikiran, ya, termasuk di dalamnya tentu pemikiran-pemikiran filsafat di situ. Jadi mahasiswa seni rupa itu sesungguhnya itu dituntut selain mempelajari sejarah seni juga harus mempelajari perkembangan sosial di mana seni itu tumbuh, lalu juga perkembangan politik di mana juga seni itu tumbuh, termasuk pada perkembangan infrastruktur dan filsafat di situ. Itu yang penting karena kalau tidak mengetahui itu saya kira juga tidak akan memahami lahirnya karyanya Duchamp seperti ini. Kenapa Duchamp saat itu melakukan seperti itu? Apa yang sesungguhnya di balik itu? Apa sekedar aneh atau memang dia sedang mempersoalkan ulang tentang apa yang disebut dengan aura, apa yang disebut dengan kemaestroan dan seterusnya itu. Nah, justru hal itu yang kemudian dipertanyakan secara mendasar oleh Marcel. Nah, hal yang lain yang tidak bisa kita kita singkirkan bahwa dari Marcel Duchamp itulah yang kemudian ada catatan khusus di mana dunia seni rupa barat modern terutama yang modern, seni rupa modern yang semula itu sangat terfokus pada kekuatan kanvas, seni di atas kanvas, dan seni lukis itu dianggap sebuah representasi seni fine art, ya. Itu kemudian mencoba mempersoalkan otoritas kanvas itu sendiri sebagai sebuah representasi perkembangan seni modern, ya, yang kemudian akhirnya mencoba dari kanvas disajikan dalam bentuk yang benda konkret seperti itu, seperti yang dilakukan Marcel Duchamp. Jadi Marcel Duchamp itu pisaunya kemana-mana, ya, jadi bisa direlasikan dengan dominasi dari kanvas itu. Bahkan sampai sekarang, ya, dominasi kanvas itu masih menghantui dunia nanti di dunia pengoleksian, dunia komodifikasi masih menganggap lukisan di atas kanvas itu yang bernilai tinggi. Ya, sampai hari ini belum ada yang mengalahkan, ya. Nanti di akhir-akhir saya tunjukkan bagaimana market itu mencoba membingkai lukisan di atas kanvas, artinya itu pembelaan terhadap medium kanvas sebagai medium katakanlah medium brahmana gitu, ya. Jadi karena memang ada medium yang dianggap sudra sekali, ya, yang kemudian berrelasi dengan nilai ekonomi dari sebuah karya, ya. Jadi ada anggapan kanvas itu merepresentasikan sebuah karya-karya maestro, ya, termasuk nanti maestro Indonesia itu hampir semuanya tuh lukisan di atas kanvas gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus catatan sejarah seperti ini harus dijadikan titik kajian. Nah, kemudian ketika jadi pertanyaan ulang terhadap kemaestroan itu ketika zaman itu mulai berkembang dan filsafat-filsafat yang membongkar itu mulai banyak mempengaruhi jalan pikiran para seniman, ya. Kemudian akibatnya seperti ini. Jadi karya maestro dari seorang maestro Leonardo da Vinci yang melahirkan masterpiece. Saya kira kalau ada yang pernah ke Louvre Museum di Paris itu memang kita harus akui, ya, berarti capaian manusia abad Renaissance, ya, bahkan di sebelumnya neoklasik sampai Renaissance itu kita melihat satu capaian yang mungkin untuk hari ini tuh sangat
sulit dicapai ulang ya. Kenapa ya? Karena kita tahu bahwa Leonardo da Vinci juga sudah tidak mungkin ada hasil Leonardo da Vinci yang memiliki kepekaan estetik dan apa itu pandangan-pandangannya di dalam menghadirkan satu bentuk itu ya seperti dia, termasuk karya-karyanya seniman-seniman yang lain. Jadi kalau kita masuk di sana itu semacam kita terpukau dan sekaligus kayak lemes gitu di badan karena kita yang lahir di abad 21, di abad 20, 21 itu rasanya kalau ditarik ke belakang itu semua hal sudah pernah dibuat oleh mereka dengan sangat mengandalkan craftsmanship yang luar biasa. Tapi memasuki abad 20, ya hal-hal yang sifatnya seperti itu tuh justru kemudian ditanyakan ulang dalam rangka sebenarnya ada seperti yang dikatakan para sejarawan itu sebenarnya untuk untuk membuat satu diskontinuitas baru, ya. Jadi kalau seni sudah terus diciptakan, lalu kemudian itu saja yang kemudian diperoleh, maka perlu ada satu gangguan diskursif, ya pemikiran yang kemudian akan lagi satu inovasi-inovasi kalau kita bisa bilang inovasi itu ya untuk menjadi satu penanda yang lebih ya yang menandai pergantian dari suatu perkembangan seni begitu ya. Nah, apakah ini bisa disebut dengan the end of art? Ya, memang banyak yang kemudian mengartikulasikan semacam gejala-gejala macam ini yang dimana tentu bertolak belakang dengan sifat-sifat keadiluhungan ini. Ya, maka ini berarti seni. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan ini juga seni itu sendiri yang relasi ruang dan waktunya sangat berbeda dengan ketika Mona Lisa itu dilukis oleh Leonardo da Vinci. Ya. Nah, jadi ini bisa jadi juga seni yang lain ya, seni yang lain yang mengapropriasi Mona Lisa. Ya, jadi Mona Lisa diapropriasikan dan sebagainya itu. Nah, ini yang menjadi satu penjungkir balikan ya dari ke maestro tadi. Nah, kalau ini kita gejala seperti ini sebenarnya sangat banyak ditemukan di praktek seni kontemporer sekarang ini, seni rupa kontemporer di berbagai forum ya, kayak di Artjok misalkan Anda akan mendapatkan banyak contoh bagaimana seni-seni yang didasarkan pada seni-seni dulu yang dianggap adilungi itu, ya seni-seni maestro itu kemudian dipertanyakan ulang dengan cara tafsir yang baru dari seniman itu. Ya, termasuk seperti ini menurut saya adalah reinventing dari Mona Lisa. Jadi justru ini yang menambahkan satu perkembangan makna yang terbaru, yang baru, yang berkembang pasca Mona Lisa ini. Dan saya kira kasusnya tidak hanya Mona Lisa, tapi banyak yang lain gitu ya. Nah, saya juga kurang sepakat kalau ini kemudian ditandai sebagai the end of art. Ya. Tapi bisa jadi ini sebuah justru new art itu sendiri, atau apalagi namanya gitu ya. Nah, memang karya-karya maestro itu lahir dari kejeniusan seorang maestro ya. Karya-karya masterpiece itu memang lahir dari kejeniusan seorang maestro. Ya, kita sering mendengar satu ungkapan bahwa maestro itu adalah ibarat nabi tanpa kitab suci. Ya, ibarat orang hebat, orang jenius yang memang seniman zaman dulu itu ya saintis, ya teknolog, ya filsuf dan seterusnya. Ya karena pekerjaan berkeseniannya itu ya kayak pekerjaan riset. Orang yang riset, orang yang merenung ya di era-era itu. Ya kita misalnya bisa memahami karena memang di dunia hari itu memang sangat memungkinkan orang sampai kepada kontemplatif tingkat tinggi dan observasi yang dari waktu ke waktu. Ya, seperti yang dilakukan Leonardo da Vinci ini. Jadi dia itu juga bisa juga disebut sebagai bapak anatomi dunia karena memang yang memulai studi anatomi dengan cara menggambar ya dan juga membedah mayat ya dan kemudian dia menggambar bagian-bagian otot termasuk tulang-tulang. Termasuk juga dia mengimajinasikan teknologi-teknologi yang
nanti di kemudian hari dikembangkan di era setelah Leonardo da Vinci. Nah, ini mencerminkan memang manusia Renaissance itu manusia yang multidimensional, ya multifokus ya, dan karena memang di dalamnya banyak energi kreatif yang berlimpah-limpah di sana. Di orang-orang seperti Michelangelo dan seterusnya itu kan luar biasa. Ya, seperti ini Michelangelo. Ya, jadi ini kalau Anda lihat di Vatikan sana ya, ini ada di apa itu di Vatikan ya, di sana ada patung Pieta ya. Jadi ini di dipahat dari batu ya. Jadi bukan patung dipakai kerangkai ya, tapi dipahat ini. Jadi batu marmer putih yang sangat keras ya, tentu dengan tangannya Michelangelo itu bisa memiliki kelenturan yang luar biasa ya, dari adegan antara Ibunda Maria ya membopong putranya Kristus di sini. Ini satu adegan yang luar biasa, tapi saya tidak ingin berbicara narasi di balik patung itu, tetapi bagaimana seorang Michelangelo itu sampai pada memvisualkan seperti ini dengan keterampilan tangan yang saya kira sangat sulit ditandingi ya, karena ini memang butuh satu keterampilan yang luar biasa. Nah, kemudian dari keterampilan yang tinggi itu, singkat cerita di kemudian hari di Amerika, ini sudah berpindah ke Amerika, ya keterampilan-keterampilan yang mempertontonkan craftsmanship yang luar biasa itu tiba-tiba di era pop art itu kemudian dikonstruksi sedemikian rupa seni itu karena waktu itu sedang booming tentang pop art, pop culture ya. Kemudian orang-orang populer saat itu oleh Andy Warhol kemudian dibuat satu tema lalu tapi tekniknya yang mengejutkan yaitu menggunakan teknik sablon ya. Nah, sementara sablon itu adalah teknik yang disebut teknik sudra tadi. Dianggap itu teknik biasa untuk orang kebanyakan dan hanya untuk mereproduksi gambar ya, tetapi di mata Andy Warhol itu seperti mengulangi dari Marcel Duchamp ketika mempertanyakan kemaestroan dan kemudian dia juga mempersoalkan teknik dan media dan seterusnya, akhirnya muncul tempat kencing itu. Ini sebenarnya sama dan sebangun dengan persoalannya si Marcel Duchamp ya, karena ini juga mempersoalkan teknik dan seterusnya ya. Dan inilah yang kemudian menandai satu perubahan-perubahan yang mendasar di dunia seni rupa kontemporer, terutama di Amerika waktu itu. Dan ini yang kemudian juga berpengaruh di Indonesia tahun 70-an, yang kemudian juga ditiru atau menginspirasi sejumlah eksponen gerakan seni rupa baru Indonesia tahun pertengahan 70-an. Nah, makin hari makin makin orang seniman sudah tidak lagi menghadirkan satu kerumitan-kerumitan teknik, bahkan soal riset tentang media dan sebagainya. Jadi justru kemudian found object yang kemudian menjadi daya tarik yang berikutnya, yang kemudian seperti melebur, meniadakan apa yang disebut dengan craftsmanship. Jadi akhirnya objek-objek keseharian yang ditemukan sehari-hari dipungut sedemikian rupa, lalu kemudian dikondisikan sedemikian rupa seperti ini, ya ini pertanyaannya apakah ini sebuah seni atau ini semacam barang, karena ini kemudian diletakkan di suatu tempat yang disebut galeri, maka kemudian ini dianggap seni. Nah, pertanyaannya adalah apakah seni itu ada di dalam objeknya, apa di dalam ruang yang membingkai itu. Ya, jadi ini kan dua hal yang harus juga disinkronkan persoalan ini. Jadi misalkan kalau benda-benda semacam ini yang mempertunjukkan bukan orang yang kemudian dipahami sebagai seorang seniman, ya apakah relasi barang itu yang kemudian lalu ikut seni, ya tolong juga mulai dipikirkan seperti itu. Nah, terus kemudian
kalau benda semacam ini itu dilakukan oleh seorang biasa saja dan itu diletakkan di sembarangan tempat, apa juga ini sebuah seni, ya. Dan manakala itu disebut seni, apa syarat-syaratnya di situ, misalkan. Karena pertama soal nanti dalam teori medan sosial seni, ya, art world sampai ke ekosistem seni, ya memang semua berelasi. Jadi seni itu sekarang sudah tidak lagi berorientasi kepada benda ansik saja, artinya karya work of art aja. Ya, apalagi kepada hanya senimannya saja, sudah enggak. Sekarang ini justru instrumennya makin diperluas dan jaringan-jaringan maknanya itu berada di dalam satu jaringan-jaringan yang saling berhubungan. Ya di apa yang disebut dengan ekosistem seni, ya art ecosystem atau dulu disebut dengan art world itu. Ya. Dan ini yang sangat kemudian berpengaruh nanti di cerita akhir pada dunia market, ya, di dunia market. Bagaimana karya seni itu dibingkai di dalam medan sosial pasar itu yang kemudian melahirkan suatu economic values, tapi juga sekaligus symbolic values, ya, di sini. Nah sekarang juga begitu, ada banyak bisa disebutkan suatu pemetaan di dalam terminologi, klasifikasi sampai ke konsep. Juga misalkan patung yang saya amati pada Triennale Seni Patung di beberapa waktu yang lalu, tahun 2017 nggak salah, ini di Galeri Nasional. Ini dokumentasi saya. Jadi waktu itu saya melihat patung, ada yang serius secara teknik, ya, dan masih terkondisi seperti patung yang dulu-dulu, ya, dari misalkan ini patungnya Sunario, ya, yang kita tahu Pak Naryo itu ya sering juga patung realis, tetapi juga sering bermain tentang abstrak. Lalu dia merespon batu cadas putih begitu, yang kemudian dibuat seperti ini dengan garis-garis tambahan dari dia, ya. Lalu kemudian dibuatkan fustek atau diletakkan di situ, yang kemudian kita masih memahami itu sebagai patung, ya. Kemudian karyanya Ikhwan Nur misalkan ini yang dirangkai dari biji-biji dari bekas-bekas mesin, ya, bekas-bekas mesin, kemudian di install sedemikian rupa akhirnya menyerupai suatu bentuk Panglima Perang di Tiongkok waktu itu. Dan itu sangat besar, ini perbandingannya manusia dengan karyanya sedemikian besar, ya. Terus kemudian di belakangnya ini malah tas kresek, ya. Jadi tas kresek digantung-gantungkan saja, ya, digantung-gantungkan di dinding, ya, yang kemudian terus kemudian juga masuk di dalam Triennale Seni Patung, ya. Padahal tas kresek plastik biasa untuk belanja itu, ya, kemudian diinstal sedemikian rupa di dinding, kemudian kita masuk itu bubar semua itu konsep tentang seni patung itu, ya. Termasuk yang tengah ini dari kardus minuman, kardus belanja, apa saja, kemudian di lubang-lubang di beberapa tempat akhirnya dirangkai, ya, ini terjadi kayak rumah susun, ya, yang semuanya dari kardus itu. Kemudian yang sangat mengganggu, ya, dalam tadi mengganggu secara kognitif pengetahuan kita itu ketika ada bekas-bekas potongan-potongan di studio patung seorang pematung, ya. Jadi potongan-potongan kawat, potongan besi, bahkan bekas potongan dari sarung tangan, ya, dan sebagainya itu dikumpulkan lalu diinstal di dinding, ya. Dan itu terbingkai di dalam pengertian seni patung. Nah, pertanyaan di sini, apakah ini patung? Lalu bagaimana dibandingkan dengan ini, seorang seniman yang sudah berdarah-darah mewujudkan bentuknya dengan keterampilan teknik yang tidak main-main, ya, kemudian ada seniman yang kemudian mencoba seperti ini. Nah, transformasi apa yang membedakan di sini? Ya. Kalau ini kemudian sama-sama dibingkai di dalam dengan seni patung. Ini forumnya di Triennale Patung. Ya. Nah, ini saya tulis di Jawa Pos ini. Saya pernah tulis di Jawa Pos. Saya kasih judul, kalau tidak salah waktu itu judulnya pameran seni patung dengan tanda kutip. Gitu. Jadi artinya maksud itu seni patung sudah bisa jadi sudah tidak bisa dibayangkan seperti seni patung yang lama, ya, apalagi masa pramodern itu. Ya, modern pun juga sudah bubar itu konsep-konsep tentang patung itu.
Ya, pada era kontemporer hari ini ya ternyata sudah merambah kemana-mana gitu. Dengan demikian memang di era hari ini itu sekat-sekat atau namanya disiplin-disiplin seni lukis, seni patung, seni apa kriya dan seterusnya itu sudah tidak bisa lagi dipahami dalam satu disiplin yang monolitik gitu ya. Jadi dia bisa sangat cair sekarang ini ya. Itu dampak dari banyak perdebatan di ranah filosofis sebenarnya. Nah, sementara kita tahu dunia hari ini tuh kita tidak lepas dari seperti ini karena itu nanti berdampak pada bagaimana kita memahami sebuah realitas. Ya. Nah, dunia sekarang secara sosiologis itu disebut sebagai cyber culture ya. Jadi budaya cyber, budaya di mana dampaknya itu sangat sangat terasa sekali sampai hari ini. Bahkan kita ini sekarang dialog tidak biasanya face to face gara-gara dunia cyber kita bisa bicara ya bertatap maya ya itu dengan menggunakan piranti Zoom meeting seperti ini ya. Nah, dan seterusnya. Jadi pengetahuan itu juga bisa dimobilisasikan melalui dunia YouTube, Instagram dan sebagainya. Maka kemudian tidak ada otoritas lagi sekarang. Otoritas pengetahuan itu sudah tidak milik orang-orang yang dulu disebut pakar misalkan. Makanya kan terus ada bukunya Nichols itu yang mengatakan the end of expertise itu. Jadi berakhirnya kepakaran. Termasuk saya juga mungkin sebentar lagi berakhirnya dosen begitu ya. Ya, jadi the end of lecturer gitu ya. Nah, di dalam dunia cyber kita tahu bahwa terjadi demokrasi elektronik ya, pluralisme dijadikan perspektif artinya itu bermacam-macam menjadi tidak ada level-levelnya itu seperti demokratis gitu. Ya, terjadi reposisi lokal global. Jadi sudah tidak ada posisi yang diametral, yang sangat berbeda sama sekali, yang kemudian kita menganggap yang lokal itu kuno dan masa lalu dan sebagainya, terus kemudian yang global, yang kekinian dan seterusnya. Malah sekarang ini terjadi dialog di antara keduanya itu. Kemudian terjadi transparansi komunikasi. Dalam cyber juga otoritas gagasan besar, ya itu memang dipertanyakan ulang kalau bahasa serunya rontok gitulah. Ya, termasuk di dalamnya itu filsafat, ilmu, agama, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan mudah, sekarang banyak orang ya hafal 1-2 ayat saja sudah bisa mengibarkan diri sebagai ustadz, kiai, penceramah, dan sebagainya. Karena ilmunya cetek sekali, maka dengan gampangnya itu sering menegasikan entitas lain gitu dengan cara misalkan mengkafirkan dan seterusnya. Itu karena otoritas yang disebut kiai, yang disebut apa itu ahli itu sudah tidak diperhatikan. Bahkan di dunia medsos itu, walaupun pemerintah sudah ngomong berkali-kali, menjelaskan berkali-kali, ya kita itu tetap asik dengan imajinasi kita terhadap informasi itu. Ya, jadi itu karena otoritas gagasan itu sudah tidak didominasi oleh orang yang disebut pemerintah, yang disebut pemimpin, ya sudah makin hari makin kacau gitu, makin bukan kacau ya. Punya sumber-sumber evidensi untuk menyatakan fakta itu diterima atau tidak itu memang punya rujukan masing-masing begitu. Dan kultur akhirnya ya jadi poliponik ya, jadi tidak bisa dipegang satu sama lain gitu. Terpisahnya inner dan outer world ya, terus kemudian pengalaman makin fragmentaris ya, tidak masuk kepada konfigurasi yang utuh ya. Ya kita baru memahami satu hal gitu sebelum sampai paham betul langsung ada lagi terus sehingga apa yang kita alami itu sebenarnya tidak terlalu mendalam, fragmentaris semua. Jadi kita berusaha untuk menghimpun ulang, merekonstruksi ulang menjadi satu sosok yang kita pahami begitu kan. Prakteknya sehari-hari kan seperti itu. Lalu kemudian tak jelas lagi berbagai kategori. Ini saya kira juga di dunia teori seni, apalagi ya kalau misalkan para pengajar seni itu masih kekeh dengan teori-teori lama, untuk memahami seni-seni yang hari ini gitu, saya kira juga akan mengalami satu distingsi ya. Jadi mengalami satu perbedaan
mengalami paradigma yang sangat sulit untuk dipertemukan di situ. Kemudian yang berikutnya, cyber culture juga mengakibatkan adanya realitas virtual. Nah, ini realitas virtual yang kemudian kita anggap sebagai realitas itu sendiri ya. Ya, emosi kita diaduk-aduk melalui realitas virtual itu. Seperti misalkan kayak kemarin nasibnya pilihan pilpres itu. Padahal masing-masing tidak kenal jagoannya masing-masing yang dibela mati-matian dengan menegasikan satu sama lain itu ya. Itu sebenarnya hanya satu respon emosional dari dunia virtual yang dianggap realitas itu sendiri. Padahal kalau ditanya sebenarnya, ya tidak kenal sebenarnya. Apa yang dibela itu apa, itu juga masih fata morgana sekali. Ya, jadi tidak jelas. Ya, menjungkir balikkan konsep realitas, karena ini virtual itu artinya punya peran menjungkir balikkan, membalik-balik realitas yang otentik itu. Fakta dan fiksi tidak jelas. Ya, benar dan salah jadi kabur. Ya, memang kualitas pemikiran yang abstrak, reflektif dipertanyakan dengan pemikiran populer pragmatis ya, sekarang ini. Ya, memang kita itu seringkali kan memilih orang-orang yang populer saja tapi tanpa kualitas. Ya kan? Itu kan sudah terjadi tuh di dalam pemilihan katakanlah anggota DPR gitu. Orang-orang yang populer itu sering menang ya karena populer aja. Ya soal kualitas nanti dulu. Kita kan seringkali terjebak hal gitu ya. Dan kemarin misalkan pemilihan DPR ya pusat gitu ada seorang penyanyi yang kita tahu reputasinya, pemikirannya seperti apa, dia itu pernah memikirkan apa, kita juga tidak tahu, tetapi nyatanya yang menang. Ya. Karena orang sekarang semata-mata yang dilihat adalah popularitasnya, kualitas nomor kesekian gitu ya. Ya. Apalagi punya duit banyak, ya tambah jadi popularitas, kapitalisasinya ada, ya maka dia jadi. Ya. Logika citra lebih utama dari esensi, ya. Ya memang, jadi akhirnya pencitraan aja yang terjadi ya. Kemudian merebaknya perang tanda menuju hipersemiotika. Yang saya kira ini bisa dibaca di buku-buku yang membicarakan seperti ini, kayak misalkan di kalau berbahasa Indonesia, misalkan bukunya Yasrab dan sebagainya itu banyak bicara tentang ini. Oke, akibat dari cyber culture itu, ya cybernetik itu, ya segala kategori dasar itu memang mulai diragukan makna dan relevansinya, semacam konsep, subjek itu apa, objek itu apa, kebenaran, termasuk barat timur itu kan sebenarnya soal ya politis juga itu disebut barat itu kemudian lalu kita memandangnya apa itu superior gitu. Begitu disebut timur lalu inferior di situ. Itu saya kira juga harus dikaji ulang ya. Seperti kategori-kategori seperti itu sudah menyesatkan. Lalu tentang sejarah itu sendiri, yang dulu sejarah itu dibangun dengan historiografi yang dikaitkan dengan orang-orang hebat, orang-orang besar. Ya sekarang ini kita sendiri juga bisa menulis sejarah kita sendiri, sekalipun mungkin kita, orang lain belum menganggap diri kita memiliki sesuatu, sebenarnya kita punya hak untuk menulis sejarah sendiri. Kemudian persoalan pusat, adakah pusat? Sampai hari ini di dunia seni rupa Indonesia itu masih aja menganggap yang namanya Bandung, namanya Jogja, ya itu menjadi dua kutub yang merepresentasikan seni rupa modern dan seni rupa kontemporer di Indonesia. Padahal art event itu sudah tersebar di mana-mana, termasuk di Malang. Ya, sampai ada lingkaran studi filsafat diskurs itu saya juga surprise itu, karena seringkali entitas di luar Bandung, di luar apa itu Jogja itu dianggap apa nothing itu ya, tidak ada gitu. Sekalipun sebenarnya lebih dahsyat aslinya, ya banyak fakta-fakta itu terungkap pelan-pelan begitu, ya bahkan kemudian sejarah seni rupa Indonesia pun, ya dengan menggunakan kata-kata sejarah, maka fakta yang di riset itu lebih banyak membicarakan dua kota itu, selalu menyebut Bandung, Jogja sebagai sebuah pertumbuhan apa itu seni rupa modern dan kontemporer di Indonesia, tanpa mencoba melihat pertumbuhan di dunia lain. Padahal kayak Biennale misalkan. Biennale itu kan sudah menyebar kemana-mana. Makassar punya Biennale, Jatim punya Biennale, Jawa Tengah juga punya Biennale. Ya.
Dan bahkan daerah kayak Klaten aja pernah menyelenggarakan Biennale walaupun cuma sekali atau 2 kali, setelah itu wassalamualaikum itu. Ya, dan yang lain-lain. Dulu malah Pasuruan tuh mau bikin Biennale itu. Ya, sekalipun tidak ada Biennale, di Pasuruan itu setiap tahun ada pameran. Ya, setiap tahun ada pameran. Di Batu juga sama. Di Batu itu ada namanya Galeri Raos, ada tempat-tempat di studio seniman yang juga dipakai untuk pameran. Nah, tetapi hal ini seringkali dianggap periferi, ya, pinggiran. Karena pinggiran maka dianggap tidak penting. Kenapa? Karena mereka masih berpikir adanya pusat. Nah, padahal sekarang ini dunia sudah tidak seperti itu. Dulu namanya pusat seni rupa modern itu kutubnya adalah New York dan Paris misalnya itu. Ya, sekarang seni rupa modern apalagi kalau nanti dikaitkan di pasar, mereka sudah tidak bisa ngomong seperti itu. Sudah ada di Jepang, sudah ada di Cina, sudah ada di Korea Selatan, di Singapura, di Indonesia, di Thailand dan seterusnya. Ya, di India juga sekarang banyak diperhatikan. Ya, ini karena apa? Karena sudah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa sekarang ini. Jadi dunia itu tidak tetap memahami konstruksi sejarah ya zaman yang sebelumnya dari kita dan sekarang ini dan bahkan yang akan datang juga harus kita mencoba memahami secara fleksibel, ya. Nah, kemudian otoritas dan kredibilitas ya memang mulai digugat. Gejalanya tampak misalkan dari bertumbuh menjamurnya berbagai istilah. Kayak pos industri, pos literasi, pos western, pos ideologi, pos tradisi, hingga termasuk ke istilah postmodern. Ya, sebenarnya ini kan sebenarnya mempertanyakan ulang soal kemodernan waktu itu, dan kemodernan juga mengalami banyak persoalan, ya, persoalan ideologis sampai kepada praksis. Nah, kemudian yang berikutnya berbagai istilah, ya, yang kemudian kita pahami seperti dekonstruksi, diferensiasi, desentralisasi, demistifikasi, ya seperti aklamasi menyuarakan penggugatan atas sesuatu yang telah mapan. Jadi istilah-istilah gini kan makin sering muncul kan, ya, dekonstruksi, desentralisasi, demistifikasi, diferensiasi itu makin hari itu makin sering muncul di tulisan-tulisan, termasuk analisis semacam ini juga pernah dinyatakan oleh seorang pemikir filsafat dari Bandung, Profesor Bambang Sugiarto. Sementara di pihak lain ya dunia itu tadi ya sudah mengalami perubahan semacam itu, berbagai hal yang dulu kita anggap benar secara teoritis, secara filosofis itu kemudian mulai apa ya, mulai mencair dan terutama menjadi masalah, bukan menjadi masalah yang terlalu serius itu, ya, dan akhirnya dunia wacana seni itu dikendalikan oleh kekuatan yang lain, sudah tidak lagi kepada persoalan-persoalan perdebatan diskursif, ya, filosofis, ya, tapi lebih kepada otoritas kapitalisasi seni yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan global art market. Itu setelah memasuki pertengahan abad ke-20, ya, pertengahan abad ke-20 dan makin masif seperti sekarang ini. Jadi seperti yang dikatakan Hans Belting yang The End of Art itu, ya, itu sebenarnya juga justru melahirkan satu hal yang menarik di sini, ya. Artinya di sini ada dari komputer tadi, ya, dari dunia global tadi melahirkan apa yang disebut dengan global art. Ya, jadi dunia melukis sudah diproduksi bisa menggunakan berbagai instrumen visual yang diperoleh dari media. Ya, jadi idenya itu sudah tidak lagi riset kepada bentuk yang asli, tetapi bisa hanya dari image, citraan-citraan yang berlimpah-limpah di dunia media. Ya, berupa foto, berupa cover majalah, berupa macam-macam. Misalkan seniman Indonesia tiba-tiba banyak yang melukis wajahnya Mao Zedong itu. Apakah dia mengenal betul tentang Mao Zedong? Apakah dia riset tentang Mao Zedong? Ya, tetapi ternyata wajah itu hanya dikenali dari cover-cover dari terbitan-terbitan itu. Ya, kemudian
berusaha dipahami secara permukaan saja, kemudian dijadikan tema-tema lukisan, ya, tema-tema karya seni di situ. Dan seniman Indonesia dimanapun punya hak seperti itu, dan nyatanya juga ada yang melukis Hitler, ya, melukis Che Guevara dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ada di sekitar dia, jauh sekali dari kehidupan dia, gara-gara ada tadi media-media baru tadi, ya, yang berlimpah-limpah informasi di sana, kemudian mereka menangkapnya itu sebagai sebuah subject matter yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan global art, yang kemudian secara mendasar dikatakan ini contemporaneity, ya. Jadi ada istilah munculnya contemporaneity. Jadi semuanya itu menjadi seolah-olah sama, homogen, ya, dan karena digerakkan dalam waktu yang sama, gitu. Ya, jadi ini yang dikritik oleh Hans Belting, ya. Gejalanya seni rupa kontemporer itu memasuki tahap yang sangat menarik dalam dekade terakhir ini dalam platform seni rupa global tadi, yang ya, tahapan ini secara revolusi mendorong makin masif beroperasinya pasar seni rupa global. Nah, ini sebenarnya ini diskusi sendiri nih, karena jadi art market itu sangat menarik kalau didiskusikan, ya, karena ini bisa jadi hal-hal yang di dalam art market itu tidak jarang dipikirkan oleh para pemikir filsafat, ya. Jadi karena dia punya infrastruktur jalinan-jalinan logika sendiri, ya, di dalam market itu. Ya, kebetulan saya membuat disertasi tentang ini. Ya, jadi waktu saya bikin disertasi tentang art market itu saya menggunakan teori macam-macam, ada teori ekonomi, teori etnisitas, atau macam-macam di situ. Ya, kemudian saya mencoba mengkonstruksikan apa sih sebenarnya motif-motif yang dilakukan di dalam art market itu. Apakah berdasarkan pada teori formalistik di dalam seni, ya, artinya estetika itu dipahami inherent di dalam karya itu sendiri, ada dalam bentuknya itu, ada. Apakah justru yang kuat itu di ekstra estetisnya, di luar karya itu. Nah, kalau sudah main di luar karya, artinya di situ ada hubungannya dengan kekuatan macam-macam di situ. Variabelnya banyak sekali akhirnya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Mungkin pada saat yang akan datang nanti bisa dikondisikan lagi. Nah, jadi gejala-gejalanya itu sangat banyak sekali sebenarnya, ya. Globalisasi, keniscayaan abad 21 yang juga mengakibatkan bermacam-macam masalah di dalam hal karya sampai pada wacana di baliknya itu. Yang berikutnya ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa kecenderungan praktek di dalam seni rupa kontemporer yang kemudian kita relasikan nanti dengan konsep-konsep filosofis yang dulu sudah kita pahami itu, yang pernah kita sudah sama-sama membaca, ya. Apakah kemudian hal seperti ini masih relevan untuk kita pakai, yang kemudian apakah kemudian kita juga mampu memikirkan sebenarnya gejala apa seperti ini. Jadi seperti ini, ya, seni rupa kontemporer itu dapat diproduksi dengan menggunakan berbagai metode kerja dan proses yang berbeda. Hal ini dapat dibuat dalam isolasi atau bekerja sama dengan asisten, spesialis, perakit, dan khalayak. Nah, dulu ketika saya belajar seni rupa tahun 80-an itu, semuanya itu harus dibuat sendiri. Karena dosen-dosen saya waktu itu masih terdominasi, terhegemoni oleh bahwa craftsmanship itu penting. Ya, karena itu ya semua diajarkan dan kita harus mengalami secara langsung. Ya, tidak boleh menggunakan namanya jasa-jasa yang lain, asisten, spesialis, perakit, khalayak. Nah, di dunia kontemporer sekarang justru ini menjadi kolaboratif. Ya, seperti yang dilakukan Damon Hirst ini. Ya. Jadi dia juga bekerja sama dengan ini, ya, para asisten yang ahli berlian itu, ya, kemudian diminta untuk berliannya itu dimasukkan di dalam batok kepala ini. Kemudian yang berikutnya, seni rupa kontemporer dapat berfungsi sebagai bentuk kritik, pembingkaian ulang, mendefinisikan ulang, atau mengganggu ide-ide tradisional dan harapan tentang seni
atau masyarakat seperti kecantikan, originalitas, representasi, dan otoritas. Ya, ini tangannya siapa? Anda tahu? Ini tangannya Ai Weiwei. Jadi seorang seniman Cina yang juga tidak tahu kemana lagi orang ini hidupnya karena memang bermasalah secara politik dari pemerintahan Cina. Ya, kemudian dia itu memotret tangannya, ya ini tangannya Ai Weiwei. Kemudian menuding ya tangannya itu dengan tidak menuding seperti kita, tapi seperti kalau kita apa itu pas ndulek silitnya PT itu untuk telur itu kan biasanya pakai tangan ini disogokkan itu ya. Jadi di tangan ini fungsinya kalau begini itu kayak untuk ndulek silitnya PT untuk lihat ada telur enggak itu. Ini pekerjaan saya dulu itu ndulek di PT itu. Ya sekarang mungkin sudah lupa. Nah, itu yang dituding itu adalah istananya Donald Trump misalkan. Ya, ini kan White House di Amerika ya. Jadi kan ini ada semacam apa ya, di mana ini adalah representasi dari kekuasaan adidaya, ya sementara cara menudingnya itu seperti ini. Ya. Juga ini di Tiananmen, ya di Forbidden City itu kan juga begitu. Ini representasi dari kekuasaan absolut di Cina, lalu kemudian dituding dengan cara seperti ini. Lalu ini representasi dari peradaban modern di Paris dengan Menara Eiffel. Ya, ini juga dituding semacam ini. Nah, jadi artinya ada relasi makna dari objek yang ya, terbingkai oleh tangan ini. Jadi sementara tangannya cara menudingnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya satu perilaku seniman dalam hal melakukan kritik terhadap hal apa saja yang dianggap menurut dia bermasalah, ya, secara politis terutama. Lalu seni rupa kontemporer sering meminjam ya referensi atau mencomot elemen atau berbagai disiplin ilmu dan sumber. Ya, misalkan di dalam budaya populer, media massa, komunikasi, desain grafis dan seterusnya ya. Termasuk seperti ini, misalkan ini karya James Supangkat ya, James Supangkat sekarang jadi kurator top itu. Ya, pada saat pameran gerakan seni rupa baru ya. Dia memamerkan ini ada patung yang kita kenal semua, Ken Dedes, patung Ken Dedes, yang kemudian di bawahnya itu bentuk tubuhnya dilanjutkan tetapi dengan bentuk perempuan sekarang, ya perempuan yang modis, yang celananya ketat, lalu kemudian resletingnya terkoyak sedikit, lalu matahari terbitnya kelihatan sedikit itu. Nah ini yang apa ya, yang ya satu pembingkaian yang sebenarnya mudah kita baca ini ya. Ini adalah historisitas yang mencerminkan keadiluhungan atau sejarah yang masa lalu yang bernilai tinggi ya, dan sekarang ini seperti ini. Ya, ada paradoks di sini, ada paradoks antara sosok perempuan yang adiluhung, yang artinya terhormat, yang raja bahkan dianggap sebuah titisan dewi, ya tiba-tiba kemudian sekarang perempuan tuh seperti ini, di lukisan seperti ini, ya. Jadi tercabut identitas keadiluhungannya itu. Ya kira-kira itu yang dimainkan dari seni kontemporer yang dalam hal ini diwakili oleh karyanya James Supangkat. Nah, ini yang lebih frontal lagi ya. Jadi seni rupa kontemporer mengintegrasikan teknologi baru, ya media digital, komputer, internet, atau bahan yang tidak konvensional, benda yang ditemukan, ya unsur alam, api, tanah, air, hewan, tubuh, bahkan kotoran, ya termasuk ini. Jadi ini aja dari bungkusnya kan sudah ya artist shit ya. Jadi ya ya jadi kalau orang kerang alam bilang ya tae seniman itu ya. Jadi ini betul-betul kelakuan yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya yang dikritiki sebenarnya kayak industri-industri produk-produk yang kemudian akhirnya jadi mitos ya, mitos-mitos kehidupan gaya hidup baru itu menggunakan sampo harus ini, menggunakan sabun harus ini, menggunakan harus merek-merek itu yang serba merek itu, yang
selalu kita percaya saja bahwa itu secara emosional bisa meningkatkan harkat martabat kita di dunia sosial. Tapi kemudian ini dinegasikan dengan cara memainkan ikon-ikon yang seperti itu, ya, terus dengan nada cap seperti ini, ya. Ini kan yang menarik di sini. Jadi seniman ini dengan berbagai cara masuk kepada persoalan-persoalan sosial. Ya. Kemudian yang berikutnya, seni rupa kontemporer sering mengaburkan batas-batas antara seni dan kehidupan sehari-hari. Seringkali sebuah karya sengaja akan dipersinggungkan dengan lingkungan seperti di rumah, di kantor, sekolah, politik, dan hiburan. Dan ini memang, jadi sebenarnya ruang Anda itu di dunia hari ini, kalau Anda memang betul-betul bekerja di dunia seni dan kemudian jalinan-jalinan sosial Anda itu memang berada di dalam dunia seni, ya bisa jadi karya-karya seperti itu akan terjustifikasi oleh medan sosial seni. Misalkan kayak karya-karya ini kan sampah aja ya, sampah diletakkan di pojok ruangan, kemudian ada kurungan manuk, kurungan burung yang ditata sedemikian rupa, lalu dibubuhkan beberapa tulisan, ya, lalu itu menjadi persoalan berkesenian di situ. Ya, kalau persoalan berkesenian, berkebudayaan bisa. Ya, pertanyaannya adalah apakah ini art? Ya. Dan kalau art itu dikembalikan konsepnya seperti yang tadi, zaman abad pertengahan, Renaissance dan sebagainya, itu bisa kolaps sudah enggak masuk di sini. Ya. Dan ini yang zaman hari ini yang memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat yang radikal sekali pada batas-batas pengetahuan kita tentang seni itu. Ya, maka setiap kita itu merelakan waktu melihat seni kontemporer, di situ sebenarnya kita sedang diajak untuk merumuskan ulang paham-paham kita tentang apa itu art itu. Apa itu seniman, ya, apa itu kurator, apa itu art kritik. Itu betul-betul kita diminta untuk berpikir ulang sekarang ini. Termasuk saya juga begitu, ya. Nah, juga ini, seni rupa kontemporer bisa eksis di luar forum tradisional, seperti pameran, di galeri misalkan, atau di biennale dan seterusnya. Itu bisa keluar dari ruang-ruang yang dianggap spesial, yang dianggap memiliki gengsi, misalkan kayak art jok dan sebagainya itu. Anda tidak usah khawatir, jadi di sini juga bisa melakukan seperti itu. Nah, ini kebetulan yang melakukan memang seniman yang sudah dikenal, namanya Trisna Sanjaya. Dia melukis bersama orang yang nyebrang sungai, lalu airnya itu ya diambil dari air ini aja untuk melukis. Ini bisa diakui sebagai peristiwa berkesenian karena semata-mata bisa jadi karena Tisna yang melakukan, Tisna Sanjaya dari Bandung. Coba yang melakukan ini mahasiswa yang belum dikenal namanya gitu. Nanti kan orang ini tidak dianggap peristiwa penting. Ya. Nah, ini yang sebenarnya yang menarik untuk diperdebatkan. Lalu di mana letak ini seni itu sendiri ya? Dan inilah yang jadi masalah di situ. Nah, termasuk juga yang dilakukan Tisna di sini. Ini Tisna lagi nih. Ya, seni rupa kontemporer dapat terungkap dari waktu ke waktu, ya, berbasis performatif, kolaboratif, spontan bersama masyarakat. Ya. Jadi bersama masyarakat. Nah, lalu bedanya dengan aktivis-aktivis lingkungan, aktivis-aktivis masyarakat, ya, yang mengadvokasi masyarakat yang sedang teraniaya dan sebagainya itu, bedanya di mana itu? Nah, kemudian yang terakhir, ya, hari ini dunia itu makin dikonstruksikan oleh satu tata nilai dalam komodifikasi seni. Ya, karena sekarang tampaknya mulai makin hari mulai tidak ada yang mau melawan itu. Artinya sulit dilawan. Jadi karena apa? Karena ada kekuatan global art market yang bekerja secara masif, ya, kemudian juga mengarahkan pada satu bentuk ekonomi cita rasa, ya, economic taste, dan bahkan ada satu isu yang selalu didengungkan bahwa dengan membeli karya seni itu sebenarnya berinvestasi. Ya, memang pada saat riset ini sangat kuat sekali. Saya wawancara beberapa kolektor, wawancara pada pemilik galeri itu juga itu. Jadi ada semacam kepercayaan bahwa membeli karya si Mas Riyadi, Entang Wiyarso, Nasirun, dan seterusnya yang blue chip artis itu ya, seniman-seniman blue chip. Jadi seniman-seniman yang
itu karyanya itu begitu dibeli sudah langsung besok ditelepon orang lain untuk ditambahin. Ya artinya ada labanya di situ. Nah, itu namanya blue chip. Ya seniman-seniman blue chip. Jadi artinya sangat laris ya. Bahkan di era boom seni rupa di Indonesia itu seniman-seniman yang seperti itu kanvas kosong saja sudah terbeli, sudah ada kolektornya. Ya belum ada kreasi apapun tapi kanvas itu sudah jadikan rebutan. Nah, itu apa kira-kira? Yang dibeli itu apa yang kemudian? Yang dibeli itu karena percaya pada orang itu, ya, apakah memang betul-betul seni? Karena kalau seni kan harus ada dulu, dialami, diapresiasi, lalu baru ada keputusan. Logikanya seperti itu, tapi nyatanya enggak. Gitu. Nyatanya terjadi ada hal yang di luar itu, gitu ya. Nah, kemudian ini seperti ini. Jadi sekarang ini, kalau dulu waktu saya kuliah tahun 80-an, economic values dan symbolic values itu betul-betul terpisah. Ya, bahkan kalau kita pameran lalu kemudian kita membuat daftar harga itu dimarahi oleh para seniman senior. Karena itu tidak etis katanya. Ya. Sementara sekarang ini justru dua hal itu didekatkan itu. Ada economic values yang karena ada dianggap investasi, ada komersial di situ, enggak apa-apa ya. Dan bersanding dengan simbolik atau cultural values di situ. Ada social status, ada cultural product and spirit of the age, lalu termasuk di dalamnya ada hobi-hobi di sana. Dan ini berrelasi di sini. Nah, ini yang kemudian di tengahnya ini terjadi komodifikasi di situ. Ya termasuk ini karyanya ini di Edward Munch ya, yang terjual 120 million ya, 120 million US dollar. Ya. Nah, itu kalau dirupiahkan dengan nilai 14.000 ya itu kurang lebih 1,7 triliun. Ya. 1,7 triliun hanya untuk lukisan ya di atas kertas, ya di atas kertas karton, kertas tebal itu, ya dan pakai crayon yang lukisnya itu. Ya, dan ini serialnya banyak, ada beberapa. Ya, tapi ini bisa terjual sampai 1,8 triliunan. Ya. Nah, pertanyaannya harga segitu besar untuk ukuran kita ya. Nah, untuk membeli karya ini yang dibeli apa kira-kira? Yang dibeli apa? Apakah karena ini dijual di auction house seperti Christie atau Sotheby's atau yang lain-lain yang di mana di situ didatangi oleh para orang-orang triliuner, ya dengan demikian yang kemudian terjadi satu ini tukar menukar simbol, ya atau apa gitu loh? Apakah ini bernilai sejarah tinggi? Ya, apakah ini mencerminkan kemaestroan dan seterusnya? Ini bisa diperdebatkan. Tetapi pasar punya logika sendiri lagi-lagi ini. Art market itu punya logika sendiri. Ketika kita melogikan pakai historis, ya mungkin juga tidak masuk. Kita menggunakan logika filsafat, juga mungkin akan bermasalah. Ya. Tetapi kalau kita memahami dengan konstruksi market, di mana orang-orang di situ punya paradigma berpikir sendiri, ya kita baru mulai memahami kenapa seperti ini sampai seperti itu. Ya, apa sesungguhnya yang dibeli. Itu kan sama dengan kita kalau minum kopi, ya di Starbucks kita bisa minum kopi sampai 50.000 sampai 100.000 katakanlah satu gelas. Ya, lihat-lihat tempatnya karena juga apa itu kopinya itu dibingkai atau dibungkus ya, dibungkus dengan trademarknya Starbucks itu. Itu berbeda kalau kita membeli kopi biasa saja, ya tanpa ada identitas sama sekali di dalam gelasnya itu, ya kopi itu relasinya ya sekedar kopi, minuman kopi. Ya, jadi tidak ada harganya sama sekali. Andaikan ada itu ya murah sekali di situ. Nah, pertanyaannya kita sedang membeli kopi atau membeli apa gitu. Nah, sama dengan seperti itu kira-kira. Kemudian ini ya, jadi karya seni yang di sekitar ini ya, ini nilainya itu sangat dikendalikan oleh orang yang sedang berada di satu lelang ini. Ini saya waktu itu datang di Larasati kalau tidak salah, Heritage Auction. Saya duduk di belakang, saya potret. Betapa orang itu berebut dengan tanpa apa ya, kayak tanpa sudah tidak ada kesulitan duit sama sekali gitu. Jadi mereka dengan mudahnya mengangkat pedal itu untuk memperebutkan karya dengan terus naik gitu. Ya. Apalagi kalau karya itu karya-karya orang-orang populer kayak Mas Riyadi, ya
Waktu itu ada Mas Riyadi, ada Agapetus, ada Evi Karsono, ada Ugo Untoro, ya, ada Agus Waki dan sebagainya. Ya, itu nama-nama blue chip semua saat saya datangin lelang seperti ini. Ya, jadi saya berkecamuk pertanyaan di situ, apa sebenarnya ini? Ya, kenapa karyanya Mas Riyadi seperti ini laku 10M misalkan? Ya, ini 10M waktu itu. Ya. Dan yang lain Mas Swagi itu dengan karya-karya seperti ini, ya waktu itu tuh karyanya ya paling murah sekitar 500-an. Ya, 500 juta, ya setengah M. Dan itu sangat mudah sekali dijual. Ya, tahun-tahun berapa ya? 2000-an awal lah, 2000-an awal. 2000 bukan 2000 awal ya, 2004 2005 ya. Antara itu sampai 2007-an. Itu masih seperti itu. Ya. Nah, sekarang kata para kolektor, pasar itu sedang tervalidasi, artinya memang sedang tiarap ya. Jadi tidak tahu kenapa, apakah ada variabel yang lain yang bekerja dan lalu pasar itu sekarang seperti diam itu, tidak seperti yang tahun-tahun 90-an sampai pertengahan 2000-an itu. Juga ini kalau dibalik lagi, kalau ini karya di tengah ya, kalau tadi kan pasar di tengah, ini karya di tengah, ya ini pun juga dikendalikan oleh jalinan infrastruktur ini, oleh kolektor, ya, oleh magazine, oleh majalah seni, ya, oleh galeri, oleh art auction dan seterusnya. Lalu ini terkonstruksi posisinya seperti apa di pasar, lagi-lagi di pasar. Pada saat pasar merespon begitu tinggi, pertanyaannya kemudian apakah itu juga direspon di medan wacana? Nah, ini kan persoalan. Jadi di Indonesia itu rata-rata terjadi ada miss di situ, ada missing link di situ antara dunia pasar dan dunia wacana. Berbeda dengan Barat ya, di dunia Barat memang sudah relatif sudah ada sambungan di situ antara wacana dan dan prakteknya itu dan karya di situ dan pasar ya dan pasar. Tetapi itu sebenarnya kata buku-buku sejumlah literatur yang saya baca itu terjadi sebelum 2000-an ya. Memasuki era sekarang ini katanya pasar itu akhirnya menjadi semacam bubble market gitu ya. Jadi pasar buih ya. Jadi seolah-olah muncul tapi terus cepat buyar, cepat rontok dan akhirnya juga enggak laku sama sekali gitu. Ya, yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, ini juga persoalan baru yang menarik untuk dibahas sebenarnya ya. Nah, ini yang seperti orang-orang Mas Riyadi semacam ini sekarang juga kayaknya isunya juga mulai diam ya, tidak hot seperti yang waktu saya mengikuti mulai dari ini terlelang jangan tanya saya, tanya presiden. Ini sekitar hampir 5M nggak salah ini waktu itu. 5 miliar. Itu sudah sangat mengejutkan saat itu. Melampaui harganya Avandi, melampaui harganya Sujoyono, melampaui harga Maestro yang di dalam wacana sejarah itu mereka nama-nama besar yang selalu tertulis di dalam sejarah seni. Ya. Nah, tiba-tiba ada nama baru namanya Mas Riyadi, nilai ekonomi karya itu melampaui mereka. Nah, pertanyaannya lalu sejarah di mana? Artinya pasar itu tidak berbasis pada historis. Ya. Nah, seperti orang-orang seperti ini, Deddy Kusuma, seorang kolektor yang berpengaruh, lalu Oi Hongjin, Dr. Oi Hongjin di Magelang, Deddy Kusuma di Jakarta, dan yang lain-lain, itu akhirnya menjadi satu basis tata nilai yang baru. Ya, di luar konstruksi wacana, di luar sejarah yang ditulis oleh para peneliti, oleh sejarawan dan sebagainya itu, ya, walaupun mereka berteriak-teriak di era hari ini itu, mereka lebih artikulatif OHD. Ya contohnya OHD itu diundang di mana-mana, diskusi-diskusi internasional, seringkali bukan mewakili ya, mungkin bisa juga disebut mewakili Indonesia. Tapi dia sering tampil di berbagai forum internasional. Jarang sekali menampilkan dari pemikir-pemikir Indonesia. Ya, jadi lebih banyak mendapatkan informasi dari OHD di mana dia seorang kolektor. Ya.
termasuk pada seorang Deddy Kusuma dan seterusnya ini. Nah, jadi kalau kita lihat secara teoritik, memang sudah ini ya, sudah dikatakan oleh Howard Baker misalkan. Ya, dia mengatakan ini, ya seni, karya seni itu bukan dikreasi, ya bukan kreasi yang terisolasi, ya bukan karya individual yang terisolasi, tetapi hasil dari kerjasama antara bermacam-macam seniman, ya, terus supplier of materials dengan art distributors, dengan distributor seni, dengan art kritik, dengan audiens dan lain-lain ya, intinya begitu. Jadi artinya itu karya seni itu bukan kreasi individu yang terisolasi, yang dia hanya dipahami dalam studio seniman, tapi begitu karya seni itu berelasi di sini, itu sudah tidak bisa lagi. Hanya kita masuk kepada subjek. Maka itulah yang kemudian Walter Benjamin juga pernah menyinggung berakhirnya subjek. Berakhirnya subjek berarti bukan seniman tidak ada sama sekali. Tetapi itu bagi pemahaman saya, subjek itu kemudian bisa dijustifikasi pemahamannya itu ketika subjek itu berelasi, ya, berelasi lah dengan banyak jaringan itu. Jadi itu yang membentuk nilai-nilai yang di situ. Nah, art ekosistem pada hari-hari ini sangat menentukan konstruksi ini, dua nilai tadi. Ya. Jadi kalau Anda semua yang memang belajar dan berkecimpung di dunia seni, ya saya kira sudah tidak zamannya lagi kita bekerja seperti masa lalu, ya, yang diam di tempat. Kita harus betul-betul berelasi karena memang keniscayaan hari ini seperti itu ya, keniscayaan zaman global sekarang ini seperti itu ya. Dibutuhkan pemikir seni, penulis, makanya seniman-seniman itu juga harus bekerja sama dengan para penulis, dengan art kritik, dengan kurator, dengan dan sebagainya lah. Intinya harus membangun kerjasama di dalam art ekosistem, ya. Karena tidak mungkin hidup sendiri. Artis tidak bisa dipahami sebagai artis melulu, tetapi dia akan bisa dipahami secara utuh ketika jalinan itu terjadi. Karena sekarang kalau artisnya itu sendiri hanya terisolasi pada satu dua alternatif, betul-betul di dunia hari ini terisolasi beneran gitu. Jadi ini yang menarik, dan sekali lagi saya melihat sebuah otonomi seni itu dari berbagai arah ya. Karena waktu saya menulis otonomi seni sekali lagi pada tahun 94 waktu itu betul-betul karena saya terkondisi oleh paham-paham filsafat kritis yang menyoroti perkembangan di dunia barat sebenarnya. Tapi pertanyaannya apakah di sekarang ini otonomi seni itu bagaimana kita pahami, ya. Jadi karena otonomi di situ kan menjadi tidak lagi ada di dalam satu dimensi, tetapi ternyata juga multidimensi. Bahkan kreativitas pun juga tidak bisa dipahami monodisiplin, tetapi sudah transdisiplin. Ya, saya kira itu pemantik dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.